Oke saudara, saya Aditya Eka Putra, NIM 1, STI NIM 1. Sulit. Di sini saya akan membahas tentang CLI dan GUI. Untuk CLI adalah Command Line Interface yang berisi tentang teks yang dari perintah-perintah untuk menjalankan sebuah software ataupun hardware. Sebenarnya sih simple banget ya, kayak seperti basisnya Python. Cuman menurut saya sih Command Line Interface ini CLI itu beda penerapan mungkin di bahasa Python atau yang selainnya itu ya. Oke, untuk yang GUI itu kalau nggak salah sih Graphics Unit Interface ya, seperti ini ya, semacam apa ya, versus dari Windows dan Linux ya. Kalau Windows itu GUI-nya, kalau yang CLI itu Linux-nya. Nah, kayak gini kan. Saya pencet-pencet ya begini. Dia sendiri itu pencet yang sendiri itu sendiri. Jadi ini dua statik nanti ini sendiri. Ini sebenarnya nih ya komen ini sudah CLI sebenarnya. Cuman ya kalau pengen nggak ribet orang-orang yang malas ngoding ya pakai gini aja interface. Dan yang paling fatalnya sih kalau interface terjadi bug atau apa ya di lain dari aplikasi ini, nggak mau ya kita harus ngoding gitu, memperbaiki dari isinya. Tapi ada salah satu unik. Saya pernah waktu itu mencoba ya yang namanya cross, itu agak beribet. Kalau yang DTE ini kata menurut saya sih lebih simpel sih menurut saya, nggak kayak belibet yang cross itu ya. Saya nemunya tuh di EZ file ya, waktu itu rundingan sama kelas 11 Zidan lewat WhatsApp. Kayaknya kelas C itu Mas Zidan. Hebat. Maaf ya Bang Jidan ya. Enggak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara JDTE itu sebenarnya gampang. Kita ngambil router, nah ada router ya, ini ada router. Nah, ambil kabel yang petir yang merah ini, bukan yang Mbak Jen, ini DTE. Nah kan, kita pilih yang versi 4, sorry maaf. Ini ke sini. Iya serial, loh salah. Ini ke serial 2. Ya, gini, jadi ini prinsipnya seperti ini ya, sama aja tarik kemana jadi atak geledek ya. Untuk settingan biar lebih nyambung nih, biar bisa nyambung tuh gimana? Pertama, kita pergi ke statik. Pergi ke serial 2. Nah, itu kita ketik alamat ini nggak salah kelas A ya. Ya, memang kelas A, clock rate-nya 1200. Apa ini clock rate? Clock rate sendiri ini semacam kecepatan transfer data ya. Jadi kita bisa kecilin, bisa besarin tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, ini contohnya saya sudah setting ya untuk kelas satunya. Yang paling unik ya saudara atau teman-teman sekalian. Kalau di router yang paling kanan kiri ini pinggir ini cuman pakai satu, sedangkan yang dua, yang tengah ini pakai dua yang ada di antara ini ya. Untuk serial 2 sama 3. Kalau yang ini cuman dua saja, yang ini juga dua. Sebenarnya sih nggak ngaruh, kalau kita menurut 3 tuh nggak ngaruh, asalkan nanti setelah di statik, setelah kita konfigurasi routingnya, routernya, di route-nya, di jembatannya itu sesuai gitu ya. Sama ini saya sudah nge-route ya waktu itu di CLI itu nggak salah, kita ketik n, habis itu conft atau configuration in, habis itu ke in, IP-nya apa yang diketik sama MAC-nya ya, MAC address-nya. Kalau kelas A itu nolnya 3 kali, kalau kelas C itu nggak salah nolnya sekali dan 255-nya 3 kali. Bukan 225 ya. Oke. Nah, semuanya sudah disetting seperti ini ya. Jangan lupa kita juga buat yang namanya kelas C-nya. Biasanya di flash internet ya lo. Saya membuatnya di flash internet. Sama aja sih di 4 atau apa nih, sebenarnya sama aja ya sebenarnya ya. Cuman ya gini, apa kerugiannya ini itu otomatis sebenarnya 41 ini otomatis. Kalau 00 ini saya gunain untuk ke kliennya. Jadi PC-nya seperti ini. Ini yang di sini 40-an ya. Jadi ini saya 1, kalau 01 kan nggak bisa katanya. Kak Ita tuh harus 41. Oke, ini 41, ini 42, ini 43 ya. Kalau yang ini 51, 52, 53. Kalau nggak percaya kita cek tuh kan. 52, ini 51. Nah, ini 53. Nah, ini 41. Itu di serial 2-nya ya. Ini 42, ini 43. Cuman bedanya kenapa saya kalau maaf sorry. Oh, di sini 42, maaf sorry. Yang di sini 42. Ya, tetap mohon maaf banget. Kenapa saya menggunakan kelas A dan kelas C? Sebenarnya sih kalau untuk DT menurut saya sih setelah saya baca-baca lagi itu memang kelas A katanya. Memang harus seperti itu. Tapi kalau di kelas C itu katanya kurang efektif dan itu lambat juga sih. Saya pernah waktu itu nyoba error nggak bisa sama sekali. Oke, kita coba lakukan simple PDU-nya biar gak lama-lama.
simulasi ya, ke simulasi. Oke, bismillah aja, semoga gak nge-lag. Kadang ini aplikasi juga bikin gedut. Bukan, reset. Nah, reset ya. Kita coba dari PC yang pertama, dari router 051 ke 53. Tak olah nyasar itu sih. Sebentar. Aplikasinya ini harus, ya, kita coba ya lagi di sini. Oke, kita mencoba untuk simple PDU. Oke, nah ini bisa nih. Nah ini bisa, loh, bisa kan, loh, dia balik lagi. Nah, balik lagi, pasti balik lagi, dan itu pun successful. Nah ini juga, ini kenapa gini ya, saya juga kurang paham. Mungkin tidak di lock sih, mungkin di dinamik, mungkin di modul selanjutnya, karena ini nggak tahu juga saya kenapa kok bisa otomatis gitu ya. Nah ini seperti ini, kita coba ke PC2 ya, kita coba. Oke, kita mencoba mungkin yuk. Duh, bentar, juga di reset mas saya. sorry, di reset ya. Tadi 51 53 berhasil ya. Sekarang kita ke, bentar, ini kenapa nih kok gini. Oh ini gini ya, sip. Oke, kita tadi berhasil ya. Oke, kita ke 51 ke 52. Kita coba, bismillah. Semoga aplikasi nggak nge-lag. Seharusnya memang harus bisa. Ini kalau dunia nyata sebenarnya di elektro atau enggak, teman saya teknik itu yang semester 3 ya. Itu dulu teman SMP. Nah itu gak tahu kenapa seperti itu, nanti langsung ke bawah bisa itu. Successful. Nah kok valid ya? Sebentar. Ini memang aplikasinya ini. Oke, kita coba ya langsung ke 5152, bismillah. Ah ini bisa. Memang agak gini aplikasinya, atau mungkin saya kebanyakan klik-kliknya tuh ya, mungkin garain error ya. Iya, saya kebanyakan kliknya. Nah, baru nih bisa. Oke, 51 52 53 berhasil. Kita coba sebaliknya ya. Ini ke sini. Di delete dulu biar gak rusak. Biasanya gitu sih, gak tahu kenapa nih aplikasinya. Nih gini. Nah, sebenarnya sama ya, antara ini sama ini juga sama aja sih sebenarnya, nggak ngaruh ya. Soalnya di satu switch itu sama aja. Oke, langsung aja jalan ya. Bisa. Nah, balik lagi gitu. Tidur centang. Udah ya, successful ya. Oke, berarti sekarang kita mencoba yang ke yang ketiga. Jadi gini, 52 ke 53. Nah, habis itu ke play aja ya, play. Bisa dong, successful ya. Ini nggak tahu kenapa nih, mungkin nggak setting ya, mungkin seperti ini aplikasinya juga kurang paham. Oke, berarti ini kita ke 53. Udah ya tadi ke 51 nya ini. Balik sekarang. Tadi kan 51 ke 52 53. Sekarang 52 51 53. Sekarang ini 53 52 51. Oke, gas ya. Kita mencoba langsung putar. Bismillah. Ya kan nggak error kan? Nah, bisa. Berarti bisa. Antar dua ini juga bisa ya. Oke. Langsung aja simpulkan. Sebenarnya bisa sih teman-teman. Sebentar, kita coba lagi. Kan bisa kan sebenarnya kan. Ya, kesimpulannya adalah sebenarnya ini kayak apa ya, pengiriman pada email yang katanya Pak Ira waktu sebutin. Kalau alamat surelnya nggak ketemu atau cuman IP-nya ketemu aja gitu, nggak bisa. Kalau cuma ketemu surel, nggak ketemu IP-nya juga nggak bisa. Sebenarnya sih ngaruh juga sih dua-dua itu. Mungkin dilacak alamat MAC-nya juga sih, alamat muka MAC-nya itu sama IP sama IP3-nya itu ya, sama surelnya juga. Jadi kalau ngirim data itu sesuai dengan IP, MAC, dan subnet MAC-nya itu juga. Oke, mungkin segini dulu ya. Saya nyimpulkan kembali untuk untuk di CLI dari router yang pertama ini, router 0, itu pertama kali kita IP route ya, habis itu ke MAC-nya. Kita langsung ke kelas 2, 10 berapa ya, 42 tadi ya, 1042 ya benar. Nah ya 1042. Kalau yang ini, yang di tengah ini CLI-nya itu bahkan ada dua, 1041, yang ini 2041. 2042, sorry, mohon maaf banget ya Allah. 2041 di sini yang serial 3 ya. Nah kan, jadi ini segini, yang ini begini. Yang router 0 seperti ini, yang router 2 seperti ini. Kalau kurang penjelasan dari saya, mohon maaf banget kalau ada salah kata. Sebenarnya jelas juga gitu, nggak tahu juga ya. Oke, sekian dan terima kasih. Duh.